Pada 17 Juli 1918 tengah malam, Tsar Nicholas II yang pada saat itu dipenjara bersama istri serta 5 anak mereka dihadapkan pada tragedi yang mengerikan. Mereka dibangunkan dari tidurnya dan dibawa ke ruang bawah tanah oleh polisi rahasia Bolshevik. Di dalam sana, keluarga itu dieksekusi dengan tembakan, pukulan, dan tikaman yang brutal. Simak kisahnya dari Fun Story. Sebelum kita lanjut, subscribe channel Fun Story dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video menarik lainnya. Nicholas Alexandrovich Romanov lahir di dekat Saint Petersburg pada tanggal 18 Mei 1868. Dia merupakan putra tertua dari Raja Alexander III. Nicholas menikah dengan Putri Alexandra dari Hesse-Darmstadt, yaitu sebuah kadipaten yang berada di Jerman. Mereka memiliki 4 orang putri, Olga Nikolaevna, Tatiana Nikolaevna, Maria Nikolaevna, Anastasia Nikolaevna, dan seorang putra yang bernama Alexei Nikolaevich yang menderita penyakit hemofilia. Ketika Nicholas menggantikan ayahnya pada tahun 1894, Nicholas hanya memiliki sedikit pengalaman dalam pemerintahan dan ia terpaksa menerima kekuasaan dengan kondisi rumit yang diwariskan oleh mendiang ayahnya. Nicholas memilih untuk mempertahankan kebijakan konservatif yang disukai ayahnya sepanjang masa pemerintahannya. Pada tanggal 26 Mei 1896, penobatan resmi Nicholas sebagai raja diadakan di sebuah katedral Uspensky. Dalam perayaan penobatan itu, pada tanggal 27 Mei 1896, sebuah festival besar diadakan di lapangan Kodinka di luar Moskow. Namun, kekacauan terjadi. Beberapa sumber mengatakan kekacauan itu bermula ketika para tetamu undangan mendengar rumor bahwa hidangan jamuan bagi para tetamu terbatas, sehingga orang-orang yang hadir di malam itu saling berebut untuk mendapatkan bagian hidangan mereka, sehingga desak-desakan terjadi. Perkiraan ada 1.300-an orang meninggal dunia dan sekitar 1.200-an orang terluka. Tragedi Kodinka dipandang sebagai pertanda yang buruk sejak masa awal kepemerintahan Nicholas. Keinginan kuat untuk menguasai dan memperluas wilayah koloni, Nicholas mendorong ekspansi Rusia di Manchuria sehingga memicu perang dengan Jepang pada tahun 1904 yang kemudian berakhir dengan kekalahan Rusia, menyebabkan pemogokan dan kerusuhan terjadi. Hal ini semakin membuat posisi Nicholas kehilangan rasa kepercayaan dari masyarakatnya. Pada bulan Januari 1905, pada Minggu Berdarah, tentara kerajaan di Saint Petersburg menembaki massa yang menuntut reformasi. Hal ini membuat percikan penentangan terhadap rezim semakin bergejolak dan Nicholas terpaksa memberikan konstitusi dan membentuk parlemen. Pecahnya Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 untuk sementara memperkuat kedudukan monarki. Rusia bersekutu dengan Prancis dan Inggris melawan Austria, Hungaria, dan Jerman. Pada pertengahan tahun 1915, Nicholas membuat keputusan yang membawa malapetaka bagi kelangsungan kekuasaannya dengan mengambil alih komando langsung tentara Rusia. Setiap kegagalan militer dikaitkan langsung dengan dirinya. Pada saat tahta Kekaisaran Rusia mengalami kekalahan besar dalam Perang Rusia-Jepang yang mengakibatkan kehancuran total armada Baltik Rusia dalam pertempuran Tsushima. Kekalahan Angkatan Darat Kekaisaran dan sikap komando tinggi yang tidak kompeten dalam memimpin jalannya perang bersama dengan kebijakan-kebijakan kekaisaran dianggap sebagai beberapa penyebab mundurnya dinasti Romanov. Nikolai II atau Nicholas II akhirnya mengundurkan diri setelah Revolusi Februari tahun 1917. Pada tanggal 20 Maret 1917, pemerintahan sementara menetapkan bahwa keluarga kerajaan harus ditahan di rumah Istana Alexander di Tsarskoye Selo, lalu dipindahkan ke Tobolsk dan akhirnya dibawa ke rumah Ipativ di Yekaterinburg.
Ada beberapa catatan tentang apa yang terjadi menjelang eksekusi pembunuhan tersebut. Menurut laporan perwira Bolshevik Yakov Yurovsky yang tak lain adalah kepala Algojo, pada dini hari tanggal 17 Juli 1918, kala itu keluarga kerajaan dibangunkan sekitar pukul 2 dini hari. Mereka dibawa ke ruang semi bawah tanah yang berada di belakang rumah tersebut. Mereka berdalih memindahkan keluarga kerajaan ini dengan alasan keselamatan keluarga. Para pelaku mengatakan bahwa pasukan anti-Bolshevik sedang mendekati Yekaterinburg dan rumah tersebut kemungkinan akan diserang. Raja Nicholas pun menuruti ucapan mereka. Bersama dengan istrinya Alexandra dan anak-anak mereka beserta 1 dokter dan 3 pelayan setia mereka yang secara sukarela memilih untuk tetap bersama keluarga, yaitu dokter pribadi Yevgeny Botkin, pelayan istrinya Anna Demidova, dan 1 orang koki keluarga Ivan Knaritonov, beserta 1 pelayan pribadi Alexei Trup. Mereka semua ikut dibawa. Sementara itu, persis di ruangan sebelahnya, regu tembak telah bersiap untuk menghabisi para keluarga tersebut. Mereka terdiri dari 7 tentara komunis dari Eropa Tengah dan 3 orang Bolshevik lokal, kesemuanya di bawah komando Yurovsky. Saat itu, Raja Nikolai atau Nicholas menggendong putranya. Ketika keluarga tiba di ruang bawah tanah, sang mantan raja bertanya apakah kursi bisa dibawa masuk untuk istri dan putranya. Yurovsky kemudian memerintahkan kedua anak buahnya untuk membawa kursi. Dan ketika permaisuri beserta anaknya duduk, Yurovsky kemudian mengumumkan kepada mereka bahwa Deputi Buruh Soviet Ural telah memutuskan untuk mengeksekusi mereka. Para Algojo kemudian menarik pistol dan mulai menembaki. Nicholas adalah orang pertama yang mati. Nicholas ditembak beberapa kali di dada, sementara putri mereka Anastasia, Tatiana, Olga, dan Maria selamat dari hujanan peluru pertama tersebut. Beberapa sumber menyebutkan bahwa pakaian yang dikenakan para putri Nicholas kala itu bercampurkan lebih dari 1,3 kg berlian dan permata yang berharga yang dijahit ke dalam pakaian mereka, sehingga mereka masih terlindung dari tembakan tahap pertama. Hingga kemudian pada tahap kedua mereka ditusuk dengan bayonet dan akhirnya kepala mereka ditembak dari jarak dekat oleh para Algojo. Jasad mereka kemudian dibawa ke sebuah tambang sekitar 14 km dari Yekaterinburg. Tubuh mereka yang sudah tak bernyawa disiram dengan bensin dan dibakar. Untuk memastikan kehancuran total, cairan asam sulfat juga digunakan. Sisa-sisa tubuh korban kemudian dilemparkan ke dalam lubang tambang dan ditutupi dengan tanah. Pembunuhan itu meskipun terlihat mendadak, namun sebenarnya telah dipersiapkan dengan hati-hati oleh para penculik, termasuk menimbun bensin untuk membakar para mayat dan asam sulfat untuk merusak tubuh para korban. Yakov Yurovsky memimpin eksekusi ini dengan cermat dan lokasi jenazah ditutupi dari publik. Pada tahun 1991, jenazah pasangan kerajaan dan 3 putri mereka ditemukan. Kemudian, proses identifikasi dilakukan melalui tes DNA. Lalu, jenazah mereka dimakamkan kembali di Katedral Saint Petersburg pada 17 Juli 1998, atau tepatnya 80 tahun setelah peristiwa pembunuhan itu terjadi. Pada tahun 2000-an, Gereja Ortodok Rusia pun mengangkat mereka sebagai orang suci. Sebelum penemuan jenazah, rumor tentang beberapa anggota keluarga yang selamat, terutama Anastasia, pun mulai menyebar dan menimbulkan banyak desas-desus di kalangan masyarakat luas. Banyak orang beranggapan bahwa Anastasia adalah salah satu anggota kerajaan yang selamat dari malam yang kelam itu. Meski demikian, rumor-rumor itu belum dapat dibuktikan kebenarannya. Kasus ini pernah beberapa kali diangkat oleh penyelidikan, salah satunya dimulai pada tahun 1993 dan ditutup pada tahun 1998 karena kematian para tersangka. Lalu pada tahun 2015 silam, penyidik Rusia membuka kembali penyelidikan berdasarkan dokumen baru bernama White Guard Investigation yang ditemukan pada tahun 2011 silam. Dokumen tersebut terkait dengan penyelidikan antara tahun 1918 dan 1924 oleh mantan perwira kerajaan Rusia. Penyelidikan baru
juga melibatkan pengambilan sampel dari jenazah yang ditemukan pada tahun 2007. Selain itu, ada permintaan dari gereja Ortodoks untuk memeriksa kembali tentang dua jasad tersebut dengan keluarga Romanov sebelum pemakaman dilakukan. Yang jelas, kisah kelam kematian Nicholas beserta keluarganya adalah kisah paling memilukan dari keruntuhan Imperium Rusia. Itulah sekelumit kisah pilu dari pembunuhan keluarga Raja Nicholas II beserta keluarganya. Inilah aku yang suka belajar dari sejarah.